semuanya, terutama untuk Ibu Yuni. Hari ini saya akan mengerjakan tugas remedial biologi saya, yaitu menjawab pertanyaan esai dari ujian kemarin. Oke, dengan soal pertama, sebutkan nama-nama ilmiah dari nomor pada kerangka berikut. Yang pertama merupakan tulang karnial, dan yang kedua merupakan tulang clavicula, dan yang ketiga merupakan tulang corpus sternil, dan yang keempat merupakan tulang columna vertebra, dan yang kelima merupakan tulang ilium, dan yang keenam adalah tulang femur, dan yang ketujuh adalah tulang tibia, dan yang kedelapan merupakan tulang costa vera, dan yang kesembilan merupakan tulang hyoid, dan yang kesepuluh merupakan tulang humerus. Dan soal yang kedua, sebutkan 3 penyakit tulang karena posisi duduk yang salah. Jelaskan. Contoh pertama dari kelainan tulang, yaitu yang pertama ada kifosis, adalah bentuk tulang belakang melengkung ke arah luar tubuh, sehingga penderita menjadi terlihat bungkuk. Dan ini adalah contohnya, dia menjadi bungkuk, tulang belakangnya menjadi bungkuk. Dan contoh penyakit yang kedua yaitu lordosis, adalah tulang belakang bagian lumbar atau pinggang melengkung ke arah dalam tubuh atau ke depan dan mengakibatkan seperti ibu-ibu hamil. Dan contoh yang terakhir adalah skoliosis, adalah tulang belakang melengkung ke samping kiri atau ke samping kanan yang membuat penderita bungkuk ke samping. Ini adalah salah satu contoh fotonya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan sifat-sifat rangka otot. Sifat pertama otot yang pertama adalah kontraktilitas, adalah kemampuan otot untuk berkontraksi atau memendek. Dan yang kedua adalah eksitensibilitas, adalah kemampuan otot untuk merespon atau merangsang rangsangan tertentu. Dan sifat rangka otot yang ketiga adalah ekstensibilitas, adalah kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran normalnya. Dan sifat rangka otot yang terakhir adalah elastisibilitas, adalah kemampuan otot untuk kembali ke bentuk asalnya setelah memanjang. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan struktur pada jantung pada gambar ini. Pada gambar pertama, ini merupakan namanya adalah vena cava superior, merupakan vena yang menerima darah kaya akan karbon dioksida dari tubuh bagian atas, leher, dan kepala, kemudian masuk ke atrium kanan. Dan yang kedua merupakan antrium kanan, menerima darah dari seluruh tubuh kecuali paru-paru. Yang ketiga merupakan ventrikel kanan, memompa darah menuju ke paru-paru melalui batang pulmonari. Dan yang keempat adalah katup semilunar aorta, merupakan katup jantung yang terletak di antara ventrikel kiri dan lubang aorta. Dan yang kelima adalah katup bicuspid, mencegah aliran balik sehingga darah dari ventrikel kiri tidak kembali ke atrium kiri. Dan yang keenam adalah batang pulmonari, pembuluh darah besar yang berfungsi membawa darah terdeoksinasi dari jantung ke paru-paru untuk dioksidasi. Dan yang ketujuh adalah arteri pulmonalis kiri, cabang dari truncus pulmonalis yang memasok paru-paru kiri. Dan yang kedelapan merupakan aorta, pembuluh darah terbesar yang keluar dari ventrikel kiri dan mengalirkan darah penuh oksigen. Dan pertanyaan terakhir adalah mengapa golongan darah AB disebut sebagai resipien universal dan kenapa golongan darah O disebut sebagai donor universal? Jelaskan. Golongan darah O disebut donor universal karena golongan darah O tidak memiliki agglutinogen atau antigen untuk digumpalkan sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah asalkan volume transfusinya sedikit. Atau lebih singkatnya, golongan darah O merupakan darah universal karena darah mereka dapat diberikan kepada siapapun dengan aman dalam keadaan darurat, sehingga ia bisa mendonorkan pada golongan lain yang berbeda darinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih, selamat siang.